deskriptif itu nanti bisa menggambarkan hewan, tumbuhan, manusia maupun place, tempat ya. Untuk lebih jelasnya apa itu teks deskriptif, kita lihat video ini. Apa sih itu descriptive text? Descriptive text is text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, binatang tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu. Jadi, yang dideskripsikan itu hanyalah benda-benda atau orang yang hanya satu di dunia. Ingat, only one in the world, particular person. Misal, Mr. Kim. Mr. Kim hanya ada satu di dunia, meskipun ada kembarannya tetap hanya ada satu di dunia. Contoh lagi, Claudia. Dia hanya ada satu di dunia. My cute cat. Kucing lucuku. Jadi kucing lucuku itu hanya punya saya, hanya ada satu di dunia. Tapi kalau cat, dia ada banyak. Nah, kalau descriptive text, particular animal, jadi binatang tertentu. Biasanya diawali dengan kata my cute cat. Misalnya, Duki's zebra. Jadi zebranya milik si Duki. Jadi hanya ada satu di dunia, yaitu miliknya si Duki. Place tempat tertentu, misalnya Burj Khalifa atau Pink Beach, atau misalnya adalah lovely things, misalnya kayak Eiffel Tower, ini tempat wisata juga, atau lovely things, misalnya kayak Sugar's guitar, jadi gitar sugar, or my new bicycle. Sekarang kita ke tipe descriptive text. Descriptive text biasanya mendeskripsikan tentang orang, lovely animal, place, atau favorite thing. Contoh person, my best friend. Ketika ada teks, judulnya sudah jelas, my best friend. Dia hanya menjelaskan si ini saja bernama Claudia, maka dia disebut dengan descriptive text. Kemudian yang kedua contohnya Raditya Dika. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Raditya Dika. Dari judulnya sudah kelihatan, Raditya Dika. Tentang lovely animal, binatang kesayangan, my cute dog. Dari judulnya my cute dog, namanya adalah Tani. Dalam descriptive text, ini ada ciri tertentunya. Kalau di depannya ada kata-kata my, inilah yang menunjukkan bahwa dia deskriptif. Tetapi kalau dia hanya dog saja, maka dia masuknya ke dalam report text. Jadi tanpa kita baca keseluruhan, dari judul saja, misalnya seperti ini ada kata-kata my cute dog, berarti jelas ini adalah descriptive text. Contoh berikutnya misalnya tentang place or tourist destination. Ini ada Pink Beach. Jadi teks ini mendeskripsikan tentang Pink Beach. Contoh lagi misalnya my favorite things. Jadi benda kesukaan. Contohnya adalah my food. My di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah descriptive text. Sedangkan kalau misalnya hanya glitter saja, itu masuknya nanti ke report text. Sekarang kita lanjut ke purpose. Apabila ada soal why is the text written, what is the purpose, blah blah blah, what is the social function, blah blah blah, what is the writer's intention, blah blah blah, secara umum, purpose dari descriptive text adalah to describe secara umum, ya, untuk mendeskripsikan. Namun secara khusus, apabila teksnya berupa lovely things atau lovely animals atau person, maka tujuannya adalah to introduce someone atau something. Ini adalah purpose khususnya ya, atau tujuan khususnya. Tapi secara umum to describe. Sedangkan apabila teksnya berupa tempat wisata seperti Pink Beach atau Eiffel Tower, maka tujuannya adalah to attract people to visit or come.
jadi untuk menarik orang untuk berkunjung atau datang. Namun yang paling sering digunakan secara umum yang beristilahkan adalah to describe. Ini hanya untuk menjawab apabila tidak ada kata-kata to describe. Kita lanjut ke generic structure of descriptive text. Generic structure of descriptive text adalah identification. Identification ini berupa introduction, misalnya nama, kemudian lokasi. Dan identification ini biasanya letaknya ada di paragraf pertama. Sedangkan description dia berupa physical appearance, ciri-ciri fisik, kemudian karakteristiknya atau sifatnya, bisa juga habit, kebiasaannya, kontennya, isinya, fungsinya, dan lain sebagainya. Nah, untuk description biasanya letak spesifiknya baik binatang, tumbuhan, tempat atau manusia. Kalau untuk penyusunannya, language feature-nya, untuk menyusunnya kita menggunakan tensisi apa tadi? Tensisi apa? Tensisinya tadi menggunakan apa? Simple present. Kalau kita menggunakan simple present, berarti it means that we use kata kerja bentuk berapa? Ke-1. Selain tadi menggunakan simple present, jadi particular person, use simple present, verb 1, and then kita harus menggunakan kata sifat, ya. Nah, sekarang kamu sudah memahami, bisa membedakan antara deskriptif sama record? Paham? Tadi kalau dia deskriptif, berarti itu nanti dia particular. Jadi cuman 1. Ada kata misalkan kata cat sama my cute cat. Kata cat itu nanti berarti termasuk ke dalam report atau deskriptif? Report. Tapi kalau when I say my cute cat is, itu berarti termasuk ke dalam deskriptif. Ada kata my, particular thing, ya, itu particular thing, termasuk ke dalam spesifiknya. Paham? Bisa membedakan? Paham? Kalau sudah, kita akan mengerjakan dulu apa itu descriptive text. Setelahnya nanti kita akan membentuk kelompok untuk menganalisa teks deskriptif, ya. Sekarang kerjakan ini dulu. Kita deskriptif teksnya. In one group consists of 5 students. You must ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh start from there or you? Sini, oke. Teks deskripsi. Di dalam teks deskriptif tadi ada apa saja? Identification, and then description, and then we must describe particular thing, menjelaskan sesuatu secara spesifik. Bisa apa saja kita buat teks deskriptif itu? Animal, yes. Place, location, which one? Human, ya kan? And purpose-nya tadi apa? Tujuannya teks deskriptif adalah to describe, mendeskripsikan secara particular, ya. Now, is there any question about text descriptive? Tidak ada? Kamu identifikasi kelompokmu sendiri yang number 1, berarti next meeting which number 1, and number 2 which number 2, number 3 which number 3, 4 number 4, 5. Is there no question for me? We close our meeting, ya kan? We say Alhamdulillah. Thank you so much for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I am fine, thank you. Oke, who's absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini?
Where is he? Kemana dia? Ada acara. Oh, ada acara. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, last week ya, minggu lalu kita kan sudah berhitung membentuk kelompok, ya kan? Berarti sekarang kalian harus you must sit based on your group. Kamu duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Jadi dari last week ya kan, there are 4 group, ada 4 kelompok ya kan. Berarti number 1, which number 1? Number you may go to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, this is my first group. I am Patra and my friend. This name, she name. You will listen about my lovely cat. Apa ini? Kamu nanya. cat. What is that? Cat, ya kan? Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang descriptive text. Descriptive text. Sini my lovely cat. My mengacu kepada partikular. Nah, partikular adalah descriptive. Di dalam struktur descriptive text ada 2, yaitu identification dan description. Identifikasinya adalah ini anak-anak. Oke, perhatikan namanya ya. Stray cat. Stray cat. Stray cat merupakan identification. Dan description-nya yang mana? Nih. Itu tulisan. He is really playful. He lovely to play with me and the thing he for. He has orange and white coat. His word is Lainnya so soft perhatikan. and I think huruf is for him. He has a long tail. He likes to play with it. He is also always trying to match his Ya. kinds of style. I also like to give him time. Tadi sebentar ya, sebentar. Santai aja. In my hand, when I held him like that, he will fall asleep. Jadi ini semua yang saya tunjuk tadi itu adalah apa? Description. Saya lupa ya. Itu kan. Penulisnya. Intinya description semua. Aku lupa. Ini.
Maaf berarti saya lupa. Description. Ini bagian description. Ini tutupan ya. Oh ya. F merupakan verb 1. Verb 1 yang mengacu kepada simple present. Simple present. Maafkan saya karena tulisan saya tidak biasa. Maaf. Maafkan saya. Tenang dua kali, tidak usah grogi. Is merupakan to be. To be-nya siapa? To be-nya simple present. Present. Maaf itu katanya siapa? Sini juga ada soft merupakan kata sifat. Kata sifat. Kata sifat. Jadi sudah terbukti dalam descriptive text itu menggunakan simple present. Itu orang tapi jadi tujuannya adalah to descriptive. Purpose. Saya bicara to describe apa ini my love cat. My ya benar. My love cat. Oh maafkan saya. Memang manusia banyak salah ya. Ini ya bisa dilihat. Bisa saya kasih kotak ya. Nih tujuannya. That is all my reason. Sekian dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila banyak kekurangan. Okay, is there any question for the first group? Ada pertanyaan enggak? Berarti you can make conclusion. Kamu bisa membuat kesimpulan. To make descriptive text itu kita menggunakan apa saja? Simple present. Menggunakan simple present. And then in the text descriptive there are two part. Ada dua bagian. Bagian dalam text descriptive itu ada apa sama apa? Identification sama description. Terus tujuannya apa? Purpose-nya text descriptive yang kamu tulis my lovely cat. Berarti tujuannya menulis itu apa? To describe my lovely cat. Okay, to describe my lovely cat. Okay, give applause for the first row. Text descriptive tadi kita menggambarkan apa saja? Animal, human, location, things, ya lah. And then di dalam text descriptive tadi there are two parts. Ada dua bagian. Bagian apa saja tadi? Identification and description. And then the purpose. Tujuannya kita membuat text descriptive itu tadi apa? To describe ya particular thing ya kan? Kalau human ya bisa human, location ya location seperti itu ya. Dari sini kalian bisa membuat text descriptive, paham? Do you understand about text descriptive? Bisa, paham ya? Bisa. You can make different descriptive sama report. Kalau descriptive tadi apa? Ada kata-kata mainnya. Is there any question? No? Jika ada pertanyaan, kita tutup acara ini bersama-sama.
Thank you so much for the day. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.